Jika tidak, aku akan melakukannya. Kendo tidak memiliki ketidakpedulian yang ekstrim. Indera pedangnya tiba-tiba melonjak. Cahaya pedang yang terang tiba-tiba menebas ke arah Lu Ming. Cahaya pedang itu panjangnya puluhan ribu meter. Pedang itu sekuat gunung. Pedang itu membutuhkan roh pedang yang luas. Pedang itu sangat menakutkan. Begitu Anda bergerak, Kendo Wuji menggunakan jurus pembunuh. Pada malam hari, iblis itu melihat bahwa pedang itu tidak memiliki ujung, dan matanya bersinar. Dia segera mengerahkan seluruh kekuatannya untuk menyerang Lu Ming. Kamu tercela. Tidak jauh dari sana, Ouyang Qingxiang minum, tetapi dengan kekuatannya, dia hanya bisa cemas dan tidak bisa campur tangan sama sekali. Potong bulan, potong bulan. Pada saat ini, Lu Ming mengeluarkan tombak lain di tangan kirinya, satu di masing-masing tangan, dan pada saat yang sama, dia menggunakan jurus memotong bulan. Satu serangan ke Kendo Wuji, satu serangan ke Iblis Sembilan Malam. Ledakan, ledakan, serangan Lu Ming, pada saat yang sama, bertabrakan dengan serangan Mo Jiuyeye dan Kendo Wuji, dan meledak menjadi raungan yang mengerikan. Lu Ming mendengus dan gemetar. Kekuatan yang kuat datang dari kedua belah pihak. Secara khusus, Kendo Wuji mengendalikan produk dan kekuatan ilahi. Pada saat yang sama, kekuatan serangan Kendo yang dikultivasikannya sangat mengerikan. Lu Ming merasa ada roh pedang kecil, terus-menerus mengebor ke dalam tubuhnya, memotong sisik tubuhnya, percikan api melesat. Begitu wajah Lu Ming berubah, tubuhnya berbalik dengan cepat, dan dia menyingkirkan pengepungan Mo Jiuye dan Kendo Wuji. Kemudian, kekuatan supernatural melonjak dan mengalahkan roh pedang di permukaan tubuhnya. Ledakan, ledakan, Kendo Wuji dan Mo Jiuye melangkah keluar, napas yang kuat menuju tekanan Lu Ming di masa lalu. Baiklah, kalian berdua ingin bergandengan tangan, kan? Ayo, bahkan jika aku mati, aku bisa menarik bantal kembali. Siapa yang lebih baik untuk menarikmu? Cahaya dingin di mata Lu Ming menyala, memperlihatkan niat membunuh yang ganas, dan terus-menerus melirik Wuji dan Mo Jiuye. Wajah Kendo Wuji dan Mo Jiuye berubah, dan mereka berhenti. Lu Ming mencibir di sudut mulutnya. Gerakan ini, efeknya sangat bagus. Pada awalnya, dia menggunakan gerakan ini untuk menakut-nakuti Four Eyes Empty Court dan Zuo agar tidak bergerak. Sekarang, keterampilan yang sama digunakan lagi, yang membuat Mo Jiuye dan teknik pedang menjadi tak terbatas, yang juga sangat tak kenal takut. Tentu saja, ini juga kekuatan tempurnya yang kuat, gerakan ini bisa berhasil. Jika kekuatan bertarungnya tidak bagus, itu tidak sebagus Mo Jiuye atau Kendo Wuji. Keduanya dapat dengan mudah membunuh Lu Ming bersama-sama. Gerakan ini tidak berguna. Alasan utamanya adalah karena kekuatan Lu Ming sangat luar biasa. Jika dia bertarung sendirian, dia bisa menekan Iblis Sembilan Malam. Jika dia benar-benar bekerja keras, dia benar-benar bisa menarik seorang pria di punggungnya, itulah sebabnya dia membuat mereka khawatir. Orang ini membuat kita takut. Aku tidak percaya dia benar-benar berani bertarung. Iblis Sembilan Malam meraung, dan dia benar-benar ingin membunuh Lu Ming. Kalian semua akan membunuhku. Aku tidak akan mengerahkan seluruh kekuatanku. Lu Ming mencibir konyol. Bahasa sihir Sembilan Malam berhenti, memang benar, akan mati, bagaimana mungkin kita tidak bekerja keras? Ayolah, bagus untuk menarik dewa di punggung. Lu Ming minum dengan bangga. Kendo Wuji belum tergerak, dia benar-benar takut. Jika Lu Ming mencoba yang terbaik untuk mati bersamanya, itu tidak akan sepadan. Bukankah Lu Ming membunuh putra sekte pedang bumi? Ada apa dengannya? Jika kekuatan Lu Ming rendah, dia bisa membunuhnya dengan pukulan balik. Secara alami, dia akan membunuh Lu Ming dan mendapatkan reputasinya dan memenangkan dukungan orang-orang. Tetapi sekarang kekuatan Lu Ming telah mampu mengancam hidupnya, dia harus mempertimbangkannya. Hahaha, Lu Ming, seberapa banyak yang kamu pikirkan tentang itu? Aku baru saja melihatmu bertarung. Aku ingin menguji kekuatanmu. Kekuatanmu benar-benar luar biasa. Aku mengagumimu. Jika kau ingin bertarung, teruskan saja, aku tidak akan mengganggumu. Kendo Wuji tertawa. Ia mengambil pedangnya dan mundur sejauh 100 mil, menyerahkan medan perang kepada Lu Ming dan Mo Jiuye. Orang ini benar-benar munafik. Sang iblis menggertakkan giginya dan tampak jelek. Iblis Sembilan Malam, apakah kau ingin melanjutkan? Lu Ming menatap si Sembilan Malam ajaib. Lu Ming,
biarkan kau pergi hari ini. Kita akan bertarung lagi di masa depan. Mo Jiuye meletakkan kata-kata yang kejam, juga mundur, dan Lu Ming membuka jarak. Biarkan dia terus bertarung dengan Lu Ming sendirian, dia benar-benar agak kosong. Lu Ming tersenyum tipis, juga tidak terus bertarung dengan Iblis Sembilan Malam. Pertama-tama, dengan kekuatannya, meskipun dia dapat menekan Mo Jiuye, tetapi ingin membunuh Iblis Sembilan Malam, tetapi itu tidak mungkin. Kedua, ada Kendo Wuji dan Chang Yan. Jika dia terluka dalam perang dengan iblis, dia tidak ragu bahwa Kendo Wuji akan mengambil kesempatan untuk menyingkirkannya. Sekarang, bukan saatnya untuk berperang. Di tempat kejadian, ada konfrontasi antara 4 master. Yang lain memiliki pikiran yang rumit. Di masa lalu, ada 13 sekolah Qintian, Wuji dari Kendo, 9 malam sihir, Chang Yan menghancurkan pasukan, dan 3 dari mereka unik dan kuat. Sekarang, mereka tahu bahwa akan ada 4 master, Lu Ming, di antara mereka. Lebih baik ada lebih banyak orang, atau menurut metode sebelumnya, kita harus bergandengan tangan untuk membuka gerbang pagoda batu. Jika ada harta karun di dalamnya, bagaimana dengan kita masing-masing sesuai dengan kemampuan kita? Chang Yan memecah jalan yang kosong. Bagus, Lu Ming mengangguk. Ayo pergi. Chang Yan membuka mulutnya, seluruh tubuhnya dipenuhi dengan napas panas, dan dia menghembuskannya dengan kepalan tangan. Kepalan tangannya sangat panas, seperti masa magma, dan menghantam gerbang menara batu. Kong, Wu, Kendo Wuji, Iblis Jiuye dan Lu Ming juga menyerang gerbang menara batu bersama-sama. Menara batu itu terlihat sangat tua, seolah-olah akan membusuk dan runtuh kapan saja, tetapi ketika serangan mereka jatuh di gerbang menara batu, gerbang itu hanya bergetar hebat dan tidak meledak. Apa yang kau lakukan? Ayo kita lakukan bersama-sama. Titik petik 2. Mo Jiuye menatap Tian Jiao dari Akademi Iblis lainnya. Wajah para Tian Jiao itu berubah, lalu mereka melancarkan serangan untuk menyerang gerbang menara batu. Pada saat yang sama, Tian Jiao dari Bumi Jianzong, Tian Jiao dari Tanah Suci Wuliang, dan Ouyang Qingxiang semuanya melancarkan serangkaian serangan dan terus-menerus membombardir gerbang menara batu. Ledakan. Gerbang menara batu bergetar terus-menerus. Setelah beberapa saat, retakan muncul di atas gerbang. Selesai. Ayo. Mata Kendo Wuji berbinar, makin banyak upaya untuk melancarkan serangan, Ki Pedang Cemerlang, terus-menerus menebas pintu. Klik, klik, makin banyak retakan di gerbang. Tak lama kemudian, terdengar suara gemuruh dan gerbang terbuka. Di balik gerbang ada aula yang luas. Lewat gerbang, terlihat jelas ada altar di tengah aula. Di atas altar, ada 3 kartu susunan perunggu yang tergantung. Kartu susunan, 3 kartu. Lu Ming dan yang lainnya, matanya berbinar, memancarkan kecemerlangan yang menyala-nyala. Sua, 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 sua. Lu Ming, Kendo Wuji, Chang Yan memecah pasukan, dan keempat pria dari Iblis Sembilan Malam bergerak hampir bersamaan dan menyerbu ke aula. Aula itu sangat terbuka, tidak ada yang lain, hanya altar ini, dan 3 kartu susunan. Kartu susunan, ini milikku. Iblis Sembilan Malam menggumpalkan tangan besar, ke arah 3 kartu susunan untuk meraih masa lalu. Sihir 9 malam untuk meraih 3 kartu arai, nafsu makannya sangat besar, ingin mengambil ketiga kartu arai. Pergi. Keluarlah dari sini. Kendo Wuji dan Chang Yan menerobos pasukan dan minum serta menyerang pada saat yang sama. Cahaya pedang yang mengerikan dan kekuatan tinju yang panas menghantam Iblis Jiuye. Wajah Iblis 9 Malam berubah, dapat melawan dengan sekuat tenaga. Namun, dengan 1 musuh dan 2, bagaimana dia bisa mengalahkan mereka? Dia langsung dibombardir dengan serangkaian kemunduran. Iblis 9 Malam dikalahkan, Kendo Wuji dan Chang Yan menerobos pasukan, tubuh mereka bergerak, dan masing-masing meraih kartu arai. Tangan lainnya juga, hampir pada saat yang sama, mereka bertiga masing-masing meraih kartu dan kemudian mundur bersama. Ketiga kartu itu dibagi oleh mereka bertiga. Sialan, kau. Iblis 9 Malam melihat pemandangan ini, wajahnya sangat jelek. Dia memiliki nafsu makan yang besar sekarang. Dia ingin menelan 3 kartu arai sendirian. Dia dikalahkan oleh Kendo Wuji dan Chang Yan. Dia tidak menyangka bahwa kartu pertempuran akan kehilangan bagiannya. Lu Ming, Kendo Wuji, dan Chang Yan menerobos pasukan. Dia tidak bisa mendapatkan kartu arai.
Dia marah dan ingin muntah darah. Ya, pada saat ini, mata beberapa orang, pada saat yang sama, melihat keluar aula. Karena di luar aula, ada cahaya yang menyilaukan bersinar. Beberapa orang bergerak, bergegas keluar dari aula, dan kemudian melihat langit di kejauhan, ada cincin terang di yang bersinar, jelas bahwa susunan galaksi dalam cahaya yang menyebar. Ada apa? Bagaimana susunan galaksi ini tiba-tiba bersinar lagi? Tidak pernah berbeda sebelumnya. Apakah Raja Dewa di luar yang menyerang lagi? Beberapa orang berspekulasi. Seharusnya tidak mungkin, karena para dewa telah mengirim kita masuk dan tahu bahwa kita ada di dalamnya, mereka tidak dapat dengan gegabah menyerang susunan atau membiarkan orang lain menyerangnya. Seseorang mengatakan sesuatu dan mendapat persetujuan semua orang. Susunan galaksi ini misterius dan misterius. Tidak ada yang tahu krisis seperti apa yang akan disebabkan oleh serangan terhadap susunan di luar. Jika kita menyerang susunan di luar, semua Tianjiao yang memasuki galaksi akan jatuh, maka kerugiannya akan besar. Bagaimana para tetua patriarki itu bisa melakukan ini? Apakah semua 12 kartu susunan telah diperoleh, yang menyebabkan perbedaan? Yang lain berspekulasi, itu mungkin, sangat mungkin. Kakak-kakak senior Kendo yang baru saja berlomba memperebutkan kartu arai. Saat mereka mendapatkan kartu arai, cahaya di langit bersinar terang. Seorang ahli pedang abadi berseru. Banyak orang mengangguk. Ini mungkin yang terbesar. Sangat mungkin bahwa semua 12 kartu arai telah diperoleh, dan arai galaksi tampak berbeda. Kalian, keluar dan lihat dulu. Kalian juga pergi. Kendo Wuji, beberapa orang di 9 malam iblis mengirim beberapa Tianjiao, membiarkan mereka keluar untuk melihat terlebih dahulu. Orang-orang itu naik ke udara dan terbang keluar dari galaksi. Yang lain menunggu di sini dengan tenang. Lu Ming juga telah kembali ke bentuk manusia normal dan berdiri di samping Ouyang Qingxiang untuk menunggu. Segera, setelah sekitar 7 hari, beberapa orang muda yang telah keluar sebelumnya terbang kembali. Bagaimana situasinya? Iblis 9 malam bertanya terlebih dahulu. Kakak seperguruan, Master Arai di luar berspekulasi bahwa semua kartu arai seharusnya telah diperoleh, jadi akan ada sesuatu yang berbeda. Kalian bisa keluar. Seorang Tianjiao dari Akademi Sihir Aneh menjawab. Begitulah, hati orang-orang tergerak. Iblis 9 malam mendengus dingin, mata yang sangat buruk menyapu Lu Ming, dan kemudian dengan Tianjiao Akademi Sihir Aneh, menuju langit di atas, menghilang dalam sekejap. Ayo kita pergi juga, teriak Kendo Wuji, dan Tianjiao dari bumi Jianzong berubah menjadi cahaya pedang dan terbang ke langit. Saudara Changyan, tunggu sebentar. Tepat ketika Changyan menghancurkan pasukan dan hendak pergi, Lu Ming memanggil. Lu Ming, apa yang kau ingin aku lakukan? Apakah kau ingin bersaing denganku? Changyan menghancurkan pasukan dan berhenti dan menatap Lu Ming dengan curiga. Kau tidak perlu bertarung. Saudara Changyan, apakah kau tertarik bermain kartu? Lu Ming berkata sambil tersenyum. Tentu saja aku tertarik. Apa yang ingin kau lakukan? Changyan menghancurkan pasukan dengan lebih bingung. Aku punya 2 kartu arai di sini. Bagaimana kalau menjualnya padamu? Telapak tangan Lu Ming bersinar, dan ada 2 kartu arai di telapak tangannya. Jual padaku. Melihat tanah suci, mata Lu tidak hanya menakjubkan, tetapi juga wucang. Namun, Lu Ming mendapatkan 2 kartu arai. Ouyang Qingxiang tidak akan banyak bicara tentang apa yang ingin dilakukan Lu Ming dengan itu. Dia menekan keraguannya dan tidak banyak bicara. Apakah kamu benar-benar ingin menjualnya kepadaku? Changyan memecah pasukan dan bertanya, dia benar-benar ragu. Kau tahu, kartu-kartu susunan ini adalah yang diinginkan oleh para penguasa dan tetua di luar sana. Hanya dengan kartu-kartu susunan ini, para tetua patriarki itu dapat memasuki galaksi dan bersaing untuk mendapatkan inti bintang. Selama mereka menyerahkan kartu-kartu susunan itu, mereka pasti akan mendapatkan hadiah yang melimpah. Lu Ming sebenarnya ingin menjual kartu susunan itu kepadanya, dia memiliki 10.000 keraguan. Tentu saja benar, kartu itu bisa ditukar dengan material logam mulia. Tentu saja, Senjing juga bisa digunakan. Kata Lu Ming sambil tersenyum. Dia bahkan tidak ingin keluar membawa kartu arai dan menawarkannya ke Long Zhusan. Menurut dugaan Bondiman, begitu Long Zhusan mendapatkan inti bintang, itu pasti akan sangat berguna. Long Zhusan sangat berguna.
Bagi Lu Ming, itu tidak baik untuknya. Bagaimana Lu Ming bisa memberikan kartu arai ke Long Zhusan? Itu adalah cara yang paling hemat biaya untuk menjual Changyan ke pasukan. Baiklah, kamu, keluarkan semua material logam di tubuhmu, lalu berikan kartu pertempuran. Kita akan berbagi hadiah yang kita dapatkan. Changyan memecah pasukan dan melihat jalan Tianjiao di tanah suci yang tak terbatas. Segera, Tianjiao, satu persatu dari tempat suci yang tak terbatas, mengeluarkan semua material logam berharga dan langka yang mereka dapatkan di galaksi ini dan menumpuknya menjadi satu tumpukan. Saudara Lu, bagaimana dengan material logam ini, ditambah 100 juta kristal dewa kelas menengah, untuk 2 kartu formasimu? Changyan menghancurkan pasukan dan menatap Lu Ming dengan sedikit gentar. Sejujurnya, harga yang dia tawarkan lebih rendah. Mereka keluar dengan 2 kartu formasi, dan hadiah yang mereka dapatkan jelas jauh di atas jumlah ini. Ya, Lu Ming tidak peduli. Lebih baik menjual sebanyak yang kamu bisa daripada memberikannya ke Long Zhusan. Changyan sangat gembira menghancurkan pasukan. Dia memberikan material logam dan 100 juta kristal dewa kelas menengah kepada Lu Ming, yang juga memberi Changyan 2 kartu formasi. Haha, Lu Ming, aku akan menerima bantuanmu. Sampai jumpa lain waktu. Changyan menghancurkan pasukan sambil tersenyum. Dia merasa sangat senang dan pergi dari sini bersama Tianjiao, tanah suci tanpa batas. King Xiang, masalah ini akan dirahasiakan untukku setelah aku keluar. Lu Ming memiliki cara yang harum untuk Ouyang. Masalah ini, tentu saja, tidak bisa diketahui Long Zhusan. Bagus. Meskipun Ouyang King Xiang bingung, dia tetap mengangguk. Kemudian, keduanya juga melayang ke udara dan pergi. Setelah beberapa saat, mereka meninggalkan galaksi. Di luar galaksi, para penguasa dari 13 aliran Qin dan Tian, serta para dewa dan raja lainnya, sedang menunggu dengan cemas. Begitu mereka keluar, Lu Ming melihat bahwa Tianjiao dari sekte lain hampir keluar dan berkumpul di sekitar kepala masing-masing sekte. Beberapa penguasa tampak muram. Misalnya, di antara 10 sekte teratas, beberapa di antaranya relatif lemah dan sama sekali tidak memiliki kartu arai. Tanpa kartu arai, hampir sama dengan kehilangan kualifikasi untuk bersaing memperebutkan inti bintang. Mata Lu Ming menyapu, dan menemukan tidak jauh dari Gunung Perahu Naga dan beberapa dewa kuat dari sekte Langit Xuan. Lu Mingfei pergi dan menemukan bahwa putra tertinggi, putra Fuguang dan yang lainnya, telah berkumpul di sekitar mereka di Gunung Longzhu. Lu Ming benar-benar beruntung. Setelah melihat Lu Ming, wajah putra tertinggi sangat muram. Lu Ming dengan dingin melirik putra tertinggi dan putra Fuguang, memberitahu dia bahwa Xia Shengzi kedinginan dan berkeringat. Namun, Lu Ming tidak memulai di sini, dia juga tidak mengatakan fakta bahwa putra tertinggi berkolusi dengan iblis 9 malam untuk membunuhnya. Lu Ming tahu bahwa meskipun dia mengatakan yang sebenarnya sekarang, dia tidak akan bisa membunuh langit dan bumi tertinggi. Lebih baik tidak mengatakan itu. Ketika dia memiliki kesempatan di masa depan, dia secara alami akan menyingkirkan langit dan bumi tertinggi. Lu Ming, berapa banyak kartu yang kamu miliki? Melihat Lu Ming, mata Long Zhusan menoleh, memperlihatkan warna harapan. Tuan, saya tidak kompeten. Kali ini, saya tidak mendapatkan satupun kartu arai. Lu Ming berpura-pura mengepalkan tinjunya, menunjukkan ekspresi malu di wajahnya. Kamu tidak mendapatkannya, jangan menipu saya. Wajah Long Zhusan tenggelam dan kabut melintas di matanya. Lu Ming, kamu bicara omong kosong. Ketika kamu memasuki planet pertama, kamu akan mendapatkan kartu. Kamu berani menipu Tuan, beraninya kamu. Putra tertinggi berteriak. Ketika dia memasuki planet pertama, dia bersaing dengan Lu Ming, tetapi dia melihat Lu Ming mendapatkan kartu. Bagaimana? Mendengar kata-kata langit dan bumi tertinggi, mata Long Zhusan lebih suram, menyapu ke arah Lu Ming. Ya, awalnya aku mendapat kartu arai, yang dimaksudkan untuk dipersembahkan kepada Patriark. Namun, seseorang berkolusi dengan 9 malam jahat dari Akademi Sihir Asing untuk menjebakku. Aku dikejar oleh Iblis Jiwye. Demi menyelamatkan hidupku, aku memberikan kartu arai itu kepada 9 malam ajaib. Kalau tidak, aku akan mati. Lu Ming mulai berbicara omong kosong, dan omong-omong, dia menatap dingin ke langit dan bumi tertinggi. Kau tidak ingin berdarah-darah.
Siapa yang berkolusi dengan iblis selama 9 malam? Wajah langit dan bumi tertinggi berubah dan berteriak keras. Aku tidak mengatakanmu. Apa yang membuatmu gugup? Lu Ming berkata dengan ringan. Anda, langit dan bumi tertinggi berbicara dalam diam, tetapi dalam hatinya, dia benar-benar percaya pada kata-kata Lu Ming. Pada awalnya, iblis 9 malam mengejar Lu Ming. Mungkin seperti yang dikatakan Lu Ming menggunakan kartu arai untuk mengubah hidupnya. Oleh karena itu, dia tidak membantah. Tuan, jika Anda tidak percaya padaku, aku bersumpah bahwa aku tidak memiliki kartu arai. Lu Ming bersumpah untuk menjadi orang baik. Bahkan jika dia bersumpah demi asal-usul hidupnya, dia tidak takut karena dia tidak memiliki kartu arai. Long Zhusan terlihat jelek. Jika tidak ada kartu arai, dia tidak akan dapat memasuki arai galaksi dan berpartisipasi dalam kompetisi inti. Kali ini, Bintang memeriksa rencananya, tetapi itu sangat penting. Haha, Tuan, Lu Ming, mereka tidak mendapatkan kartu arai, tetapi murid-murid mereka mendapatkannya. Pada saat ini, langit dan bumi tertinggi tertawa. Anda mendapatkan sepotong. Mata gunung perahu naga berbinar. Ya, Tuan, tolong lihat. Dengan kilatan cahaya di tangan Long Zhusan, sebuah susunan kartu muncul, dan kemudian memandang Lu Ming dengan bangga. Hahaha, satu potong sudah cukup. Long Zhusan tertawa kegirangan, melambaikan tangannya, menggenggam susunan kartu di tangannya, dan berkata, langit dan bumi yang tertinggi, Anda sangat baik, kali ini, kursi ini pasti memiliki banyak hadiah. Terima kasih, Tuhan. Langit dan bumi yang tertinggi membungkuk dan menatap Lu Ming dengan menantang. Orang ini telah mendapatkan kartu. Lu Ming mengerucutkan bibirnya, tetapi juga sedikit terdiam. Dia tidak ingin mendapatkan kartu dari susunan langit dan bumi. Wah, pada saat ini, tidak jauh dari sana, sebuah cahaya meledak, menuju susunan galaksi. Itu adalah dekan Akademi Sihir Alien. Dia tidak sabar untuk bergegas ke susunan galaksi. Master lain yang mendapatkan kartu susunan, termasuk Raja Dewa, juga bergerak dan bergegas menuju susunan galaksi. Bentuk Gunung Longzhu juga berkedip. Saat berikutnya, ia muncul di galaksi dan terus terbang menuju inti galaksi. Dengan kecepatan seperti itu, Lu Ming tidak tahu bagaimana dia pergi. Sebanyak 12 kartu, artinya, ada 12 yang sangat kuat, bergegas ke galaksi. Dengan kartu susunan galaksi, seperti yang diharapkan, tidak berbeda. Ledakan. Hanya beberapa napas, jauh di dalam galaksi, ada raungan yang mengerikan, cahaya yang menyilaukan meledak, menerangi langit. Raja Dewa sedang bertarung. Seseorang berbicara dengan mata yang cerah. Jelas, perjuangan itu karena inti bintang sudah mulai, dan pasti telah terjadi perang yang mengerikan di kedalaman galaksi. Boom, boom. Jauh di dalam inti bintang, gemuruh menjadi semakin intens, dengan lampu-lampu warna-warni yang bersinar ke segala arah. Bahkan saat berdiri di luar galaksi, orang-orang masih bisa merasakan sedikit getaran di angkasa. Ini benar-benar mengerikan. Anda tahu, mereka berdiri di luar galaksi. Mereka bisa merasakan getaran di seluruh galaksi. Kita bisa melihat betapa sengitnya perang itu. Ini bukan hanya tentang perang Raja Dewa yang mengerikan, yang dapat menghancurkan bintang-bintang. Pertempuran itu berlangsung sesaat. Tiba-tiba, orang-orang melihat sebuah streamer, yang melesat keluar dari galaksi dengan kecepatan yang luar biasa. Di belakang streamer ini, ada streamer lain yang mengejar. Apakah pemenang atau pecundang sudah ditentukan dan inti bintang sudah diperoleh? Sebuah ide terlintas di hati mereka, dan mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak saling menatap untuk mencari tahu siapa yang mendapatkan inti bintang. Kecepatan streamer itu luar biasa, beberapa napas, akan terbang keluar dari jangkauan galaksi. Gunung Perahu Naga. Lu Ming terkejut. Terbang di depan streamer itu, adalah Gunung Perahu Naga. Gunung Perahu Naga, serahkan inti bintang. Kau tidak ingin mengambil inti itu sendirian. Di belakang, terdengar ledakan gemuruh, mengguncang alam semesta dan bintang-bintang. Gunung Perahu Naga itu benar-benar memiliki inti. Gunung Perahu Naga itu tidak mengadu sepatah kata pun, akan melaju dengan kecepatan yang ekstrim, dalam sekejap, datang ke sisi Lu Ming dan yang lainnya. Pergilah. Dengan lambaian Gunung Perahu Naga, sebuah kekuatan sihir menggulung daratan dan meraung ke kejauhan.
Raja Kong Xuanzong yang kuat lainnya mengikuti gunung perahu naga itu.